Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kedua bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini ada 5. Silahkan anak-anak mencermati. Kali ini kita akan belajar tema 1, panas dan perpindahannya. Subtema 1, panas dan kalor. Kali ini pada pertemuan kedua. Perhatikanlah gambar berikut. Yang kiri tidak ada uapnya dan yang kiri ada uapnya dan yang kanan tidak ada uapnya. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba itu tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Sekarang, ayo membaca. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori
dan diukur dengan kalorimeter. Ayo mengamati. Koran atau surat kabar merupakan suatu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Tahukah kamu? Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Mari kita melakukan percobaan sederhana untuk membuat termometer. Termometer pada awalnya menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer, mari lakukan percobaan sederhana ini. Alat dan bahan yang disiapkan adalah air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat, dan kain hangat. Langkah percobaan. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Cobalah menjawab beberapa pertanyaan berikut setelah melakukan percobaan. Mengapa air dalam botol dapat naik? Jelaskan. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Jublak-Jublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis? Simaklah lagu-lagu berikut, perhatikan nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada berapa nada yang digunakan? Nah, ini tangga nadanya anak-anak. Nanti anak-anak bisa memperdengarkan lagunya di video lainnya. Jublak-Jublak Suweng dan Gundul-Gundul Pacul. Simak yuk. Nyanyikanlah kedua lagu tersebut dengan memperhatikan tangga nadanya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Perhatikan syair lagu tersebut dengan seksama. Tahukah kamu bahwa tidak semua lagu daerah memiliki arti khusus? Terkadang syair lagu ditulis dengan mementingkan keindahan rima, bukan makna atau syair lagu. Demikianlah anak-anak, sekarang simaklah tugas kalian hari ini. Yang pertama, carilah 5 buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Jelaskanlah kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi yang digunakan. Yang kedua, nyanyikanlah salah satu lagu daerah tersebut dengan memperhatikan tangga nadanya. Baik anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.